Dilansir dari media Korea memberitakan satu-satunya pemain FA Voli Putri yang belum menandatangani kontrak, Pyo Seung-ju, akhirnya umumkan pensiun. Hasil mengejutkan FA 2025 terungkap. Seperti inilah komentar fans Korea. Hyang Hyo-jin juga bukan kontrak jangka panjang tapi kontrak 1 tahun, dan kalau lihat Pyo Seung-ju juga, jadi kalau bukan kontrak yang cukup layak, nggak aneh juga kalau dia memutuskan pensiun. Apalagi usianya sudah pertengahan 30-an. Tapi orang-orang malah heboh banget. Kalau dia bisa menjaga kondisi tubuhnya dengan baik, dia juga bisa comeback lagi seperti Chung Dae-yong. Sebenarnya dia masih bisa main 1 atau 2 tahun lagi. Jadi memang agak disayangkan tahun ini dia justru sedang dalam performa terbaiknya. Kalau sudah menikah, punya anak juga jadi hal yang penting. Mungkin saja dari pihak keluarga suami ada tekanan untuk segera punya anak, jadi mungkin itu juga salah satu alasannya. Pyo Seung-ju adalah pemain yang bermain full set tanpa cedera, tapi malah tidak mendapatkan kontrak, sungguh disayangkan. Ini tidak benar sih. Pemain seperti Lee So-young, Park Jong-ah, Kim Hee-jin, Kim Soo-ji, mereka juga bersikap seperti itu. Pyo Seung-ju pernah jadi pemain tim nasional juga, jadi ini cukup mengejutkan. Saya memang sudah mendekati usia 80, tapi karena suka voli, saya sudah mengikuti liga profesional dari awal, dan menurut saya Pyo Seung-ju bermain di atas rata-rata. Saya jadi ragu, sebenarnya apa standar klub-klub dalam menilai pemain? Jong Kwan-jang akan menyesal telah membuang Pyo saat mereka merekrut Wipawi. Benar-benar pemain terbaik, Pyo Seung-ju. Kamu sudah bekerja keras sekali musim ini. Sangat disayangkan dan sedih rasanya karena kamu pensiun tahun ini. Apakah kamu benar-benar pensiun tahun ini? Istirahatlah dengan baik tahun ini, dan semoga bisa kembali tahun depan. Terima kasih atas kerja kerasmu di Jong Kwan-jang. Sampai jumpa lagi dengan versi dirimu yang lebih baik. Aku akan selalu mendukungmu. Semangat terus. Pyo Seung-ju, terima kasih banyak atas kerja kerasmu selama ini. Semangat untuk kehidupan keduamu. Tidak bisa bermain lagi bersama Ko Hye-jin. Tidak ada tim lain yang merekrutnya. Science and Trade juga sulit. Istirahatlah setahun dan kita coba lagi tahun depan. Tidak, di Korea saja kekurangan pemain. Dan sekarang pemain utama dari tim runner-up, Pyo Seung-ju, sudah pensiun. Ini sangat mengejutkan. Sayang sekali karena Wipawi datang, hasilnya untuk pemain cedera, dan Pyo Seung-ju dia banyak berjuang di Jong Kwan-jang. Kenapa ya ada pemain yang lebih buruk tapi mereka mendapatkan kontrak besar? Dia memang sumber daya yang lebih baik daripada pemain yang hanya gelembung. Tapi karena dia termasuk pemain A level, dia seperti batu yang sulit untuk dilepas. Baik untuk menghabiskan banyak uang atau memberi pemain pengganti. Pyo Seung-ju, terima kasih banyak atas kerja kerasmu selama ini. Lebih baik Pyo Seung-ju daripada Lee So-young, bahkan 100 kali lebih baik. Seharusnya tim Pepper lebih memilih Pyo Seung-ju daripada Go Ye-rim. Tim Jong Kwan-jang tiba-tiba menghadapi krisis di posisi outside hitter. Kemungkinan besar Wipawi tidak akan bisa tampil tepat waktu. Dengan kepergian Pyo Seung-ju, rencana mereka untuk merekrut pemain oposit melalui draft pemain asing juga kemungkinan besar akan gagal. Pyo Seung-ju sangat disayangkan. Sisanya bukanlah masalah yang bisa kita komentari. Memang jika dibandingkan dengan daya saingnya, gaji yang diterima agak berlebihan. Tapi dari sisi pemain, dia tentu ingin mendapatkan jaminan maksimal untuk penghasilannya. Apakah dia dipaksa pensiun? Dia tidak memiliki kemampuan yang sampai harus dikeluarkan. Ini cukup mengejutkan. Sepertinya tuntutan Pyo Seung-ju terlalu tidak masuk akal bagi Jong Kwan-jang. Permintaan untuk dipindahkan ke tim di wilayah metropolitan setelah kontrak. Sejujurnya, dari sudut pandang FA, Jong Kwan-jang tidak ada kebutuhan untuk melakukan kontrak. Sepertinya harus ada perubahan struktural yang nyata. Negara kita mungkin satu-satunya yang gaji tidak sebanding dengan kemampuan pemainnya. Saya rasa Pyo Seung-ju lebih baik daripada Lee So-young. Penurunan gaji Im Young-ok sebesar 70% menurut saya tidak pantas. Karena beberapa pemain seperti Park Jong-ah dan Kang So-wi, mereka mendapatkan gaji tinggi padahal kemampuan mereka tidak sebanding dengan pemain yang gajinya lebih rendah. Itu karena dia pemain A level, gajinya tinggi, dan karena usianya kontrak 3 tahun juga tidak mungkin. Tidak bisa memberikan pemain pengganti hanya untuk kontrak 1 tahun. Jadi kemungkinan yang ada adalah dia harus menerima tawaran dari klub asal. Tapi Pyo Seung-ju memang mengejutkan. Jong Kwan-jang pasti tidak punya alternatif selain Pyo Seung-ju. Apakah dia menolak karena gajinya sedikit? Saya rasa mereka pasti sudah memberikan tawaran. Pada kenyataannya pemain yang benar-benar berbakat malah tidak diakui kemampuannya, sementara pemain yang lebih buruk justru mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Tolong pertimbangkan kemampuan pemain dalam pengambilan keputusan.
Masalahnya adalah pemain voli wanita domestik mendapatkan gaji yang terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuan mereka. Im Young-ok juga sebenarnya mendapatkan gaji yang terlalu besar sebagai libero di free agent. Saya kira dia akan memilih untuk tidak menerima kontrak atau pensiun, tapi ternyata Pyo Seung-ju yang pensiun. Aduh, Jung Wan-chang. Meskipun begitu, mereka seharusnya memberi perlakuan yang lebih baik pada Pyo Seung-ju dan mempertahankannya. Gaji yang ditawarkan seharusnya tidak semurah itu. Dia baru berusia 33 tahun tapi sudah pensiun, padahal Pyo Seung-ju adalah pemain yang stabil, sayang sekali.